analisa sistem informasi tentang aplikasi Chrome. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ilmansyah. Saya Aryan Dona. Saya Rifal Ramadhani. Saya Abu Hairi Rafli. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisa sistem di aplikasi Chrome. Yang pertama yaitu ada arsitektur sistem. Google Chrome ini menggunakan arsitektur berbasis multiproses untuk memastikan kinerja, keamanan, dan stabilitas. Di dalam itu berisi browser proses, yaitu proses utama yang mengelola antarmuka pengguna, tab, dan kontrol pengguna. Kemudian selanjutnya ada renderer proses. Setiap tab atau situs web diisolasi dalam proses terpisah untuk menjalankan kode HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian selanjutnya plugin proses. Proses khusus untuk plugin misalnya Flash. Kemudian selanjutnya utility proses. Di dalamnya ada proses untuk tugas spesifik seperti rendering PDF. Arsitektur ini menggunakan teknologi sandboxing untuk mencegah satu proses memengaruhi atau mengakses data proses lainnya dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya ada spesifikasi teknis, yaitu yang pertama engine yang dimana dalamnya ada menggunakan mesin rendering Blink atau turunan dari WebKit. Kemudian selanjutnya ada menggunakan mesin JavaScript V8 untuk performa tinggi. Yang kedua itu platform, yang mana ia mendukung berbagai sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Yang ketiga ada protokol, yaitu mendukung protokol modern seperti HTTP _2, HTTPS, Quick, dan WebRTC. Yang keempat itu ada arsitektur multi-platform dengan ekosistem modular berbasis Chromium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryan Dona. Oke, terima kasih kepada Bung Ilman Syah yang sudah menjelaskan yang tadi. Saya melanjutkan yang kedua. Filter utama. Satu, kecepatan. Optimalisasi untuk waktu pemuatan halaman cepat dengan mesin F8. Dua, keamanan. Pembaruan otomatis untuk pelindungan terhadap ancaman keamanan terbaru. Sandboxing untuk mengisolasi tab agar malware tidak menyebar. Proteksi browsing aman. Google Safe Browsing untuk memblokir situs berbahaya. Yang ketiga ada ekstensi dan add-ons. Chrome Web Store menawarkan ribuan ekstensi untuk meningkatkan fungsionalitas sinkronisasi akun. Data pengguna seperti bookmark, riwayat, dan kata sandi dapat disinkronkan di seluruh perangkat melalui akun Google. Selanjutnya yang kelima, mode penyamaran. Incognito mode untuk browsing tanpa menyimpan riwayat, coki, atau data lainnya. Yang keenam ada Progressive Web APBS PWA. Mendukung aplikasi web progresif yang dapat diinstal seperti aplikasi asli. Yang tujuh, manajemen sumber daya. Tab yang tidak aktif dikurangi prioritasnya untuk menghemat memori. Oke, selanjutnya Bung Agung. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Andona tadi. Selanjutnya keunggulan. Yang pertama itu performa cepat. Itu mengoptimasi dengan V8 menjadikan Chrome salah satu peramban tercepat. Yang kedua, kompatibilitas tinggi, yaitu mendukung standar web modern dan teknologi terbaru. Yang ketiga, yaitu ekosistem yang kuat. Berisi ekstensi dan alat pengembangannya sangat membantu untuk berbagai keperluan. Yang keempat, yaitu stabilitas. Menggunakan proses terpisah per tab meningkatkan stabilitas. Yang kelima, UI sederhana, yaitu antarmuka minimalis dan intuitif mempermudahkan pengguna. Selanjutnya itu kekurangannya. Pertama ada konsumsi memori tinggi. Chrome terkenal dengan penggunaan RAM yang besar, terutama saat banyak tab dibuka. Yang kedua, privasi, yaitu karena integrasinya dengan Google ada kekhawatiran tentang pengumpulan data pengguna. Yang ketiga, ketergantungan pada ekstensi, yaitu beberapa fitur bawaan terbatas dan bergantung pada ekstensi pihak ketiga.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripal Ramadhani. Baiklah, saya Ripal Ramadhani akan menjelaskan potensi pengembangan. Yang pertama ada pengelolaan RAM yang lebih baik, optimalisasi sumber daya untuk membuatnya lebih ringan. Yang kedua ada privasi lebih baik, menambahkan lebih banyak kontrol privasi bagi penggunaan non-teknis. Yang ketiga ada fitur bawaan lebih kaya, integrasi alat produktivitas seperti pembaca PDF atau pengelola tab yang lebih canggih. Yang keempat, keamanan AI. Menggunakan AI untuk mendeteksi ancaman dan situs berbahaya lebih proaktif. Nah, siap. Ya, selanjutnya kami akan menganalisa fitur-fitur yang ada di Chrome. Itu multi-tab. Multi-tab itu kegunaannya untuk membuka tab secara bersamaan. Buka tab secara bersamaan. Terus selanjutnya ada tab share, yaitu untuk mencari atau share yang di tab dengan secara cepat. Dan selanjutnya ada juga pin tab, yaitu untuk pin agar tidak tertutup secara tidak sengaja. Oke, selanjutnya ada metode jendela samaran baru, yang mana dia berfungsi untuk browsing tanpa menyimpan riwayat coki atau data lokal lainnya. Dia tidak ada pada riwayat, tidak ada di data penjelajah. Selanjutnya manfaatnya yaitu untuk ideal untuk sesi browsing sementara atau menjaga privasi kita sendiri gitu kan. Terus selanjutnya ada batasannya yaitu tidak melindungi aktivitas dari penyedia layanan internet atau jaringan. Ya, Baiklah, selanjutnya ada sinkronisasi akun Google, yaitu ini. Nih, fitur-fitur yang ada di situ yang pertama adalah sinkronisasi data pengguna, bookmark, riwayat, dan kata sandi, dan pengaturan di berbagai perangkat. Yang kedua, manfaatnya mempermudah akses data di perangkat yang berbeda. Yang ketiga, pengaturan privasi, yaitu pengguna dapat memilih data mana saja yang ingin disinkronkan. Dan ada juga pengelola unduhan, yang mana ia terdapat di sini. Fungsinya melacak, menjeda, dan melanjutkan unduhan file antar muka mudah digunakan dengan tampilan daftar unduhan yang terorganisir. Oke. cukup sekian video dari kami. Apabila terjadi kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.